Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Anazi Zulpiana, NIM 240102085, kelas 3C, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah Akhlak Tasawuf yang diampu oleh Ustaz Syamsuddin Sirah. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan-kesimpulan jurnal-jurnal yang sudah saya bacakan. Di sini ada 10 jurnal yang saya bacakan tentang tokoh-tokoh para tasawuf. Jurnal yang pertama yaitu ada tentang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mempunyai nama lengkap yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali atau disebut dengan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dilahirkan di Tabaran, satu di antara dua kota di Tus, Persia, kini dekat Masyhad di Quraisy, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Dan Imam Al-Ghazali wafat pada hari Minggu 14 Jumada 2 505 Hijriah atau 18 Desember 1111 Masehi pada usia 55 tahun. Di sini ada pendapat Imam Al-Ghazali tentang akhlak dan tasawuf, yaitu menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah menempatkan Al-Quran dan Sunnah sebagai petunjuk utama dalam beretika. Nah, sedangkan menurut tasawuf Al-Ghazali yaitu bayangan-bayangan Tuhan imamen dalam kalbu manusia. Maka syariat melihat Tuhan adalah mensucikan hatinya dan mawas diri. Inilah yang disebut Al-Ghazali sebagai ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat yang dijuluki Imam Al-Ghazali yaitu tujuan akhir yang harus dicapai manusia sekaligus merupakan kesempurnaan tertinggi yang mengandung kebahagiaan hakiki. Adapun syarat-syarat ma'rifat yaitu taubat, sabar, kefakiran, zuhud, tawakal, dan cinta. Dan Imam Al-Ghazali mempunyai beberapa karya-karya di antara lain, yaitu terdiri dari bidang filsafat, bidang menghidupkan agama, bidang akhlak dan tasawuf, dan bidang politik pemerintahan. Yang paling terkenal adalah kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin. Selain Imam Al-Ghazali, ada tokoh lain juga yang bernama Ibnu Maskawi. Ibnu Maskawi itu dilahirkan di kota Rain atau Tehran. Mengenai tahun kelahirannya ada beberapa pendapat, yaitu ada beberapa pendapat dari para penulis, yaitu ada yang menyebutkan bahwa Ibnu Maskawi itu lahir pada 320 Hijriah atau 932 Masehi, yaitu Morgoliot. Ada yang juga bilang kalau Ibnu Maskawi itu lahir pada tahun 325 Hijriah, yaitu Abdul Aziz Izzat. Nah, Ibnu Maskawi wafat pada tanggal 9 Syafar 421 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Februari 1032 Masehi. Ajaran etika Ibnu Maskawi
yaitu berpangkal pada teori jalan tengah, yang intinya itu menyebutkan bahwa keutamaan akhlak secara umum diartikan sebagai posisi tengah ekstrim kelebihan dan ekstrim kekurangan masing-masing jiwa manusia. Selain itu, ada karya-karya ilmu Ibnu Maskawi, yaitu di antara lain Al-Fawz Al-Asgar tentang ketuhanan, jiwa dan kenabian atau metafiska, Al-Fawz Al-Akbar tentang etika, Tajarib Al-Ummah tentang sejarah yang berisi peristiwa sejarah setelah air bah Nabi Muhammad, Nabi Nuh sampai tahun 369 Hijriah, Tatib Al-Sa'adah tentang sejarah yang berisi peristiwa sejarah tentang etika dan politik, terutama mengenai pemerintahan Bani Abbas dan Bani Buwayhi. Al-Mustawfi berisi tentang syair-syair pilihan, Al-Jami tentang kenabian, Jawizan Kawiz Akal Abadi membicarakan pemerintahan dan hukum yang berlaku di Arab, Persia, dan Romawi, Tahzib Al-Akhlaq wa At-Tathir Al-Alaq tentang etika, Adawiyah tentang obat-obat, Al-Ashiribah tentang minuman. Kesimpulan jurnal yang kedua yaitu betapa kuatnya jaring para ulama sufi dalam penyebaran Islam di Nusantara. Dugaan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jaringan ulama dari wilayah di Indonesia ditemukan tokoh-tokoh penyebaran yang berdakwah dengan dugaan membawa ajaran sufisme melalui tangan mereka, yaitu ulama sufi, ulama tasawuf atau tokoh terdekat tarekat dari mulai masa klasik hingga kontemporer, yaitu para ulama masuk ke Islam untuk menyebarkan agama Islam dengan menggunakan metode dakwah dengan cara yang sopan, berakhlak, dari para ramah, toleran dan santun. Kesimpulan jurnal yang ketiga yaitu Islam berkembang pesat di berbagai wilayah Nusantara, terutama di sini ada wilayah Sumatera, yaitu melalui jaringan para ulama tarekat yang bernama Syekh Abdul Asingkili, ada Syekh Burhanuddin Ulakan, ada Syekh Yusuf Al-Makassari, dan banyak tokoh lainnya. Perkembangan tasawuf disebut juga pasca Wali Songo ini menunjukkan bahwa tradisi sufisme tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang pesat pada berbagai wilayah Nusantara. Kesimpulan jurnal yang keempat yaitu saya membaca tentang tasawuf merupakan bagian dari syariat Islam yang ajarannya lebih fokus pada penyucian jiwa guna mencapai kedekatan, kecintaan, dan kesatuan dengan Allah sebagai penciptanya. Di dalam jurnal ini juga ada pembahasan tentang dua macam aliran, yaitu ada aliran falsafi dan aliran sunni. Aliran sunni yaitu dikategorikan sebagai tasawuf sadar, di mana pemahaman kesufiannya dijelaskan secara sederhana sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh kalangan. Sedangkan aliran falsafi yaitu lebih mendasarkan ajarannya daripada rasio dan perasaan atau zaut, namun bukan berarti meninggalkan syariat. Kedua aliran ini, Sunni dan falsafi, sama-sama mengutamakan syariat. Hanya saja pemahaman kesufian ahli falsafi agak rumit untuk dipahami oleh manusia pada umumnya. Kesimpulan jurnal yang kelima yaitu
Fushus Al-Hikam yang membahas bagaimana sifat-sifat Tuhan terwujud dalam para nabi, mencatat pemikirannya, yaitu Hamzan Pansuri, seorang penyair dan sufi di Nusantara, mengembangkan tarekat Wujudiyah bersama muridnya Syamsuddin Sumatrani. Namun ulama Nuruddin Ar-Raniri menolak ajaran ini karena dianggap menyimpang dari Islam ortodoks. Mereka demikian, pemikiran Hamzan Pansuri masih memiliki dampak yang signifikasi terhadap perkembangan tasawuf dan sastra Islam di Melayu. Kesimpulan jurnal yang keenam, yaitu perkembangan tasawuf di Indonesia tidak bisa terlepas dari proses islamisasi yang dahulu dilakukan oleh para ulama dan sufi, karena tasawuf sendiri telah menjadi salah satu upaya yang diracik agar dapat menarik perhatian masyarakat Nusantara yang kala itu sudah memiliki kepercayaan lokal. Masyarakat dapat menilai bahwa para tokoh yang menyebar Islam itu memiliki kehidupan yang sederhana dan seakan menjadi contoh yang baik dari apa yang mereka ajarkan. Hal inilah yang akhirnya membuat mereka tertarik untuk mengenal Islam lewat jalur tasawuf. Para ulama dan sufi yang telah mengajar tasawuf di beberapa wilayah dakwahnya, mereka berhasil mengembangkan ajaran-ajaran tasawuf yang mereka bawa dari Timur Tengah sehingga dengan mudah dapat berkembang pesat. Yang ketujuh, kesimpulan jurnal yang ketujuh yang dapat saya ambil yaitu ada seorang yang meneliti dalam sebuah pondok pesantren. Nah, ada yang saya dapat ambil yaitu kata-katanya. Begitu agung dan bijaksana nasihat yang telah beliau berikan kepada kita, seakan-akan beliau mengajak kita semua untuk membuat negara pondok pesantren. Nah, di mana itu semua pendidikan di negara ini berbasis pondok pesantren, serta semua pemimpin dan pejabat sebisa mungkin lulusan dari pondok pesantren. Karena bagi beliau, menurutnya, yaitu dengan memiliki pemimpinan lulusan pondok pesantren maka insya Allah negara kita akan menjadi negara yang sejahtera, bebas dari korupsi, bereligius, bebas dari korupsi. Serta itu konsep thorikoh, pendidikan yang dikembangkan di pondok pesantren Sunan Derajat oleh Kyai Abdul Ghafur yang saya maksud tadi, kurang dan lebihnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kyai Abdul Ghafurnya yang tahu. Itu yang dapat saya ambil dari jurnal yang ketujuh. Bagian yang ke-8, yaitu jurnal yang ke-8, dapat saya simpulkan bahwa tentang penelitian pendidikan akhlak atau pendidikan karakter adalah jiwa dari pendidikan Islam. Adapun pendidikan akhlak perspektif Jalaluddin Rumi dalam buku Fihi Ma Fihi Diyahnya, yaitu yang pertama ada niat karena Allah, kedua memiliki teman, tiga kesungguhan hati atau ketekunan, yang keempat kerendahan hati, 5 suri toladan, 6 zuhud, 7 sabar dan kontinuitas, dan 8 syukur, yang ke-9 berkata baik, dan banyak lainnya. Itu saja yang dapat saya ambil dari jurnal ke-8. Kesimpulan yang ke-9 yaitu ada beberapa artikel yang ke-9, jurnal ke-9, yaitu tentang kritik antara Ibnu Taimiyah, kaum Wahabi dan Muhammad Abduh terhadap tasawuf yang seputaran agama populer yang baik yang berupa praktik-praktik tarekat.
Dan simpulan jurnal yang terakhir yaitu gambaran pembagian tentang jiwa menurut Abu Hamid, yaitu dimaksud agar mengenal hakikat dari jiwa manusia, maka akan terbantu pula untuk mengenal Tuhan. Dimulai dari mengenal jiwa manusia dan daya-dayanya, lalu menuju pada ma'rifatullah, sehingga secara umum penempatan jiwa tumbuh dengan adanya pengaruh nutrisi tumbuh serta berkembang biak, dan jiwa manusia dengan kemampuan untuk gerak dan persepsi secara totalitas. Diketahui bahwasanya semua perilaku manusia itu berkaitan dengan satu prinsip yang dinamakan dengan jiwa. Nah, lewat pendekatan tasawuf, Abdul Hamid mempunyai pandangan tentang manusia sebagai makhluk yang mempunyai potensi baik dan juga mampu diaktualisasikan sehingga mencapai tujuan menjadi manusia sempurna. Aktualisasi dari bisa dicapai dengan melalui pengendalian nafsu, penyucian jiwa, kristalisasi, peneladaan dari sifat-sifat Tuhan, dan juga pengasingan diri. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.